putri dari almarhum Bapak Rahmat Zanika, alamat Dusun Sukadana, Desa Pinayungan, telah hatam sebanyak 5 kali.
Ananda Lutfi Aulia Sani Wijaya, putra dari Bapak Dedi Wijaya. Alamat Dusun Sukatani, Desa Pinayungan. Telah hatam sebanyak 6 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama sebenarnya harusnya selesai dimakan. Buktinya ini ketika saya menyampaikan salam gak ada yang jawab. Itu udah hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lebih segar kan? Sekarang yang ketiga juga lebih keras atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa rattilil qur'ana tartila. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi siang ini kita bisa menyaksikan satu acara hebat, acara di mana anak-anak kita tampil begitu luar biasa. Tentu saja karena memang anaknya luar biasa, orang tuanya luar biasa, gurunya luar biasa. Anaknya luar biasa, bapaknya kurang mendukung, ya betul. Anaknya luar biasa, bapaknya mendukung, gurunya nggak punya kredibilitas, ya hasilnya betul. Gurunya punya kredibilitas, legitimasi yang kuat di dalam ilmu Al-Quran, bapaknya mendorong, anaknya malas, dia juga tidak berhasil. Jadi ketika hal itu saling menjadi satu sama lain. Alhamdulillah, usaha Pak Mujito dan bapak-bapak sekalian ini sejatinya usaha yang dahsyat. Apa sebabnya disebut dahsyat? Soalnya bisa menunda kiamat. Menunda karena ada sebuah hadis yang menyatakan saya di zaman ala ummati la yaqul Islam illa ismu. Nanti akan datang suatu masa Islam itu udah gak ada apa-apanya lagi kecuali hanya sekedar nama. Wala Quran illa rasmu. Dan Al-Quran juga sudah tidak ada lagi kecuali hanya tulisan. Orang hanya membaca tulisan
Al-Quran hanya sekedar menjadi mahar. Halo, siapa yang Al-Qurannya masih bagus? Halo, angkat jari. Halo, yang Al-Qurannya ibu-ibu masih bagus mana? Kalau bagus berarti nggak pernah dibaca. Keep very well, simpan baik. Para bapak dan para ibu sekalian, pada hari ini juga kita melihat anak-anak kita yang sebelah kanan itu tim Hadroh. Itu juga luar biasa. Apa sebab? Karena mereka itu diciptakan untuk membina satu media anak-anak berkumpul di tengah para anak-anak yang baik. Ada sebuah kaidah di dalam bahasa Persia yang menyatakan ya Rabat battar muda zamani bat bihaqqi dzat babillahi samad ya Rabat aratar aswa jahimi ya radiku kirata yamina'i. Ketahuilah wahai para sahabat bahwa teman yang baik itu akan membawa situasi yang baik dan akan menyebabkan sesuatu yang positif bagi semua yang ada di lingkungan itu. Dan ingat bahwa teman yang buruk itu lebih jahat daripada ular yang berbisa. Apa sebab? Kalau ular berbisa itu menggigit mati. Kemarin ada itu si asistennya siapa itu? Yang di acara TV itu digigit ular mati, ya sudah mati. Tapi kalau teman yang jahat akan menyebabkan seseorang masuk neraka. Na'udzubillahi. Dan ini adalah generasi kedua. Generasi pertama dulu yang katanya dari kami. Rebangannya juga dari kami dulu ya, sekarang gimana masih ada? Ya balik. Hah? Hilang. Karena katanya sepinjam orang nggak balik, pinjam orang nggak balik, akhirnya habis. Sekarang udah beli lagi. Alhamdulillah. Ahmad ya Habibi, Habibi. Siap. Ayo siap. Pokoknya hari ini sebentar aja ya, karena udah lapar. Ini tadi udah sampai salamnya lemah, berarti udah lapar. Jadi saya nggak akan bicara lama-lama. Yang penting kan semuanya sudah sepakat akan memajukan Al-Quran, memajukan Islam menjadi anak-anak kita, kan begitu? Betul tidak Pak? Ya, semangatnya kita jaga. Siap? Ahmad Habibi bisa? Tapi saya hanya permulaannya ya, saya soalnya batuk. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Bapak-bapak semua, ya Ahmad ya Habibi. Itu yang kecil suaranya bagus itu, yang pakai kaos hitam. Allah
Cito. Ini yang pelatih siapa yang kedua? Kakak-kakaknya. Alhamdulillah. Nanti kalau ini sudah pada kerja, masuk ke perusahaan-perusahaan, ada yang jadi polisi, ada yang jadi angkatan darat, ada angkatan laut, KT, ya, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang pegawai swasta, ada yang pengusaha mungkin juga ada yang jadi presiden. Amin ya robbal. Didik anak-anaknya untuk bisa hadroh, karena hadroh itu salah satu media supaya anak-anak itu bergabung dengan orang-orang soleh. Bayangkan Pak, mereka ini kalau malam, kalau pas ada pengajian, ketemu dengan para ulama. Kebanyakan yang model begini ini para habib, para habaib. Dan tradisi hadroh itu nomor satu nggak ada joget. Kalau samro masih ada joget, kalau yang lain masih ada joget. Tapi kalau ini full selawat, nggak ada joget, semuanya duduk. Ya. Yang kedua, tradisi mereka itu ngaji dari mulai sebelum pengajian dimulai sampai habibnya pulang, habibnya makan, kiai-kiainya makan, mereka masih melanjutkan 1 sampai 2 lagu. Betul atau betul? Betul apa betul? Pertanyaan saya, setetes demi setetes lama-lama jadi lautan. Sehari selembar benang, lama-lama jadi selendang, ya kan? Sehari satu kata-kata thayyibah yang baik, kalimat thayyibah, kata-kata baik, mau'izatul hasanah, masa tidak masuk ke dalam hati mereka? Sehingga ini adalah media yang harus kita dukung. Jadi Pak Cito kalau suatu saat ini udah kerja jangan sampai kosong, harus ada lagi. Ini Pak Teguh ini luar biasa juga ini Pak Teguh ya, karena MIT nggak pernah habis. Alhamdulillah yang nggak pernah habis. Kalau kamu udah pada kerja, ada yang pergi ke Jepang, ada ya Pak, mereka tidak bisa bergabung lagi. Sudah ada generasi kedua, generasi ketiga, apalagi anak-anak SD di tempat saya, di tempat kami, dan MI-nya itu termasuk ekstrakurikulernya adalah latihan hadroh. Allahumma amin. Jadi mereka itu adalah satu media agar mereka itu jangan berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Ada pepatah mengatakan kalau kita berkumpul dengan penjual minyak wangi, maka kita paling tidak akan diolesi minyak. Kalau kita berkumpul dengan penjual ikan asin, ya paling tidak bau kita akan jadi angin. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang membuat pedang, membuat keris, tukang pandai besi, ya baju kita akan bolong. Mereka diusahakan bergaul dengan para ulama dan para habaib. Jadi itu sebetulnya tujuannya ke sana, bukan hanya sekedar musiknya. Dan musik itu bonus. Karena Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan dengan bermusik yang islami, yang rohaninya baik, bukan asal musik ya, itu bisa mengasah kelembutan jiwa, mengasah kelembutan jiwa. Apalagi ini yang dijadikan adalah madah. Madah itu adalah puji-pujian pada baginda Rasulullah SAW. Tidak hanya sholawat, tapi juga madah. Salah satunya adalah madah yang dikarang oleh seorang sahabat namanya Hasan bin Sabit. Halo, siap-siap. Madah karangannya Hasan bin Sabit apa itu? Walaupun diperdebatkan, ya, madah karangannya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini penghujat Rasulullah, kemudian dia didekati sama adiknya Muslim, kamu jangan begitu terus, kamu sudah dicap sebagai penghujat Rasulullah. Itu para sahabat sudah marah semua sama kamu. Tiap hari yang diubah hanya sesuatu yang menghujat Rasulullah. Terus kamu mau berhenti gimana? Ya udah berhenti aja. Terus menghadap Rasulullah. Terus menghadapnya gimana? Nyamar. Akhirnya Hasan bin Sabit ini nyamar ke hadapan Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, kalau ada seseorang yang bertaubat, bagaimana? Apakah masih bisa diterima?
Maka Rasulullah menjawab bahwa taubat itu terbuka bagi siapapun. Pintu yang tidak pernah tertutup adalah pintu taubat. Kemudian Hasan bin Sabit ini menyatakan diri, membuka samarannya. Dia mengatakan bahwa saya ini Hasan bin Sabit yang sedang mencari-cari, dan aku ini adalah orang yang suka menghujat engkau, tapi begini aku menyatakan diri beriman. Dan kemudian dia berpadah memuji Rasulullah SAW. Salah satu pujiannya, halo ya anak hadroh, bisa nggak ini? As-subhu bada. Bisa? Tapi saya nggak bisa ikut ya, suaranya nggak kuat. Ayo, as-subhu bada. As-subhu bada ini kalau dilakukan di menabuhnya itu sudah ritmik, itu bagus sekali ya. Tapi minumnya mana ini ya? Saking luar biasanya anak-anak kita beratur sampai panitia lupa menyediakan minum. Alhamdulillah. Kalau ada meja kecil itu tuh. Itu. Atau kalau untuk kalian swab kalau batuk. Kalau ada kopi susu deh kalau ini. Ternyata perlu banyak latihan. Oke, tidak apa-apa. Bagaimana mulainya, bagaimana berhentinya, bagaimana menabuh darbuknya dan sebagainya. Di mana kapan harus darbuknya mulai, itu harus dilatih. Dan semuanya kalau kompak menjadi bagus. Kalau belum kompak, ya suaranya belum bagus. Tadi belum begitu bagus. Latihan terus ya, Mas. Stop. Oke? Ya, oke ya. Coba sekarang saya tes lagi satu lagu ini. Ya. Apa ya? Yang gampang apa ya? Putih. Halo, banyak orang Jawa di sini. Halo, banyak. Orang Sunda banyak. Mau putih-putih apa ilir-ilir? Ilir-ilir apa putih-putih? Kalau putih-putih itu ngajak ngaji, dan kita harus tahu bahwa kita itu akan mati, ya. Nah, putih-putih itu bunga turi itu kan putih ya. Bunga turi itu putih. Itu menggambarkan seseorang yang sudah dikafani, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam goa, ya. Dalam goa yang dimasuk adalah makam, ya. Di
kita semua akan mati. Kemudian di sana ada celeret putih tibo, itu sebetulnya malaikat yang akan hadir untuk menanyakan kita. Jadi biasanya kita hanya tahu lagunya, nggak ngerti maknanya. Oke, yang mana ini kulit putih? Belum siapa untuk kelihatannya. Belum siap. Nah sekarang ler itu menggambarkan bahwa Islam itu sudah mulai merata. Islam sudah mulai merata dan mulai menghijau di mana-mana, ya. Ler tandure bong sumiler, tak ijo royo tak sembuh pengantin anyar. Jadi itu sebagai menandakan perkembangan agama yang menggantikan daripada agama Hindu waktu itu di Jawa. Bisa ler? Ayo. Utama dan yang nyambung nadanya harus pas. Kalau ini suaranya nadanya rendah, ini nadanya tinggi, wah jadinya kan bingung, ya kan? Tapi tidak apa-apa, perlu latihan. Para bapak dan para ibu sekalian, semuanya termasuk Al-Quran itu tidak harus dengan latihan. Sekarang ini banyak ya Pak, metode Al-Quran yang hebat-hebat. Metode 1 hari bisa, metode 9 jam bisa, ya bisa baca metode ini doang. Ya. Kalau baca Al-Qurannya, ya tidak bisa. Saya membuat metode menaikin sepeda. Caranya menaikin sepeda itu kita harus punya keseimbangan. Kemudian setelah itu kita naikkan kaki ke sadel. Sadel harus tahu bahwa ini sadel ada digoes harus maju ke depan, jangan ke belakang, nanti masuk ke sumur, ya kan? Harus digoes, tidak boleh jatuh. Ini kalau jatuh nanti luka-luka. Kemudian harus maju, kalau ada lubang harus direm. Kira-kira saya menerangkan begitu 1 jam 2 jam selesai tidak? Selesai. Kalau bapak setelah saya training begitu 1 jam naik sepeda bisa? Membuatkan sakit, tidak bisa, ya. Begitu juga Al-Quran sekarang itu banyak metode yang luar biasa. Katanya sekian jam bisa, sekian hari bisa, metodenya saja bisa, tapi tidak akan bisa ketika membaca Al-Quran dengan benar. Qiraat itu mengajarkan kita bagaimana membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan bacaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya bapak-bapak sekalian, se-Indonesia ini ada banyak metode, ada kira-kira 65 metode. Setelah metode Baghdadi, metode apa yang paling duluan? Ayo siapa yang tahu?
Setelah metode Baghdadi itu metode top, ya, itu sudah ada sejak zaman kekhalifahan, terus berlangsung dan itu terbukti berhasil. Buktinya apa? Banyak ulama-ulama Al-Quran setelah itu dihasilkan dari metode Al-Baghdadi. Tapi kemudian metode Al-Baghdadi itu mengalami surut. Apa sebab? Guru-gurunya kemudian punya kualitas yang tidak standar. Ketika metode Baghdadi ini diajarkan oleh para ulama-ulama ahli Al-Quran, maka hasilnya ya top. Tapi begitu metode Baghdadi itu dicetak bebas, semua orang boleh mengajarkan Al-Quran sesuai dengan pengertiannya sendiri-sendiri, yang ini kadang-kadang maka kemudian metode Baghdadi mengalami surut yang luar biasa, sehingga pada tahun 1960-an itu sangat jarang orang-orang yang bisa baca Al-Quran dengan baik. Hanya berapa persen orang-orang Indonesia yang bisa baca Al-Quran dengan baik. Kemudian setelah itu muncul beberapa metode. Sekarang itu ada 65-an metode. Bapak harus tahu bahwa metode Iqra itu 30 tahun setelah Qiraat. Orang ngertinya Iqra itu duluan, karena yang terkenal duluan di Karawang, di Indonesia itu Iqra. Tapi Iqra ini, Kiai Haji As'ad Humam ini anaknya Kiai Humam. Pak Kiai Humam itu teman akrabnya Pak Kiai Dahlan Zarkasi yang menulis Qiraatnya. Nah, kemudian selama 18 tahun Pak Kiai As'ad Humam itu menggunakan Qiraat ketika mengajar Al-Quran di Kota Gede di Jogja. Nah, kenapa Qiraat kelihatannya agak lambat? Di Karawang ini termasuk agak lambat. Baru tahun 1990-an itu ya, 2000-an ya, itu mulai buka. Karena Al-Quran itu memegang teguh amanat Kiai, yaitu bahwa yang diajarkan itu harus Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama, para tabi'in, para sahabat, dan harus sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW sedapat mungkin. Dan Qiraat itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Untuk itu, maka yang dilakukan oleh Qiraat itu, guru-guru kita Qiraat tidak boleh sembarangan. Mungkin Pak Mujito bisa cerita lebih lanjut nanti suatu saat, bahwa guru-guru Pak Mujito itu ada yang tes sampai 5 kali pun ya Pak, baru lulus jadi guru, ada ya. 1 kali lulus ada ya. Banyak yang sampai 5 kali akhirnya nggak mau tes lagi juga ada ya, karena saya tes berkali-kali nggak lulus ya, akhirnya mundur, ada seperti itu. Nah, ketika gurunya bagus, maka hasilnya diharapkan muridnya bagus. Tapi metode yang lain, mohon maaf, itu banyak yang hanya mohon maaf ya, ini kritik. Mudah-mudahan bisa memperbaiki mereka. Mereka hanya jual buku sebanyak-banyaknya dan kemudian menganjurkan orang untuk memakai metode dia tanpa dilakukan pendidikan apapun. Sehingga hanya tukang becak bisa ngajar, tukang parkir bisa ngajar, asal beli dari fotokopi dapat kitabnya ngajar, ya. Orang yang nggak pernah ngaji baru kali baca ngajar. Akhirnya hasilnya tidak ada standar. Tapi kalau Qiraat, maka gurunya harus terstandarisir, harus dites, murid-muridnya juga harus dites, kenaikan tingkatnya juga tidak boleh oleh gurunya sendiri. Mungkin ibu bapak-bapak belum tahu. Ada yang ibu ngajak jam berapa?
Al-Quran kalau itu tafsir ya, apa? Jilid satu. Saya ingin tahu kalau ada anak sudah pintar jilid satunya, boleh nggak langsung naik jilid 2 atas jilid 2? Nggak boleh. Dia dulu jilid 1, anaknya udah pintar jilid 1, dinaikkan jilid 2 nggak boleh dia. Harus kepala yang ngecek. Jilid 2 sudah pintar banget, menurut saya pintar banget. Bolehkah saya naikkan ke jilid 3? Tidak boleh. Harus kepala lembaganya ngecek. Betul tidak ini jilid 3-nya benar. Begitu juga sekarang sudah itu Pak Mujito sudah selesai semua, sudah baca Al-Quran sampai 3 kali 4 kali. Bolehkah lulus? Nanti dulu harus tes tuh sama Bu Erni ya. Setelah dites Bu Erni, boleh nggak Bu Erni kasih tanda tangan untuk kasih ijazah? Nggak boleh. Hasilnya Bu Erni itu harus dites ke yang berwenang di Jakarta. Gitu. Kok urut amat? Ya memang ruwetnya supaya benar. Seperti bapak-bapak naik apa namanya mobil. Ya. Kenapa harus pakai sabuk pengaman? Ruwet benar. Itu biar aman kok. Ya. Kalau Al-Quran itu dibuat sembarangan, hasilnya nanti sembarangan. Kita bisa bayangkan kalau seandainya Al-Quran itu tidak dijaga, mungkin bacaan Al-Quran sudah berubah total dari sejak 1400 tahun sampai sekarang. Anda bersolawat lebih banyak karena masih sudah batuk, mudah-mudahan cepat sembuh. Kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang tidak berkenan, dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, para orang tua dan juga masyarakat senantiasa bisa mendampingi anak-anaknya, dan guru-gurunya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisyairin wa bihamdihi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan. Rabbana atina min ladunka Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ya lana wa lana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma farna wa iyyahum fi ma'afika wa amalika wa iyyaka min kulli syaitanir rajim wa jabbarin 'anil wa anil wa ibahin wa min kulli jabbarin syaitanir. Allahumma qulna bika istiqama wa inna billahi hayyan wa وسلم بجمالك وجاهك على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara dan acara telah kita lalui,
Dengan berakhirnya acara hari ini, maka kami selaku pembawa acara undur diri. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat